Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Tahukah kamu, menurut Primbon Jawa kuno, tidak semua weton diciptakan dengan garis hidup yang sama. Ada weton yang ditakdirkan berjalan biasa, ada pula weton yang menyimpan kekuatan besar namun sering tertidur sepanjang hidupnya. Dan salah satu weton paling misterius itu adalah weton pahing dikenal dalam primbon sebagai weton dengan energi keras, batin tajam, dan daya hidup yang kuat. Namun ironisnya, justru banyak pemilik weton ini yang hidupnya terasa berat, rezekinya seret, dan usahanya seperti selalu mentok di tengah jalan. Primbon Jawa menyebutkan satu kalimat yang sangat dalam maknanya. Wong pahing iku gede dayane, nanging akeh sing ora ngerti dalane. Artinya, orang weton pahing memiliki daya besar, tetapi banyak yang tidak tahu jalan hidupnya sendiri. Inilah yang membuat weton pahing sering disalahpahami, dari luar terlihat kuat, tegar, bahkan keras kepala. Namun di dalam batinnya, weton ini memikul beban pikiran yang tidak semua orang sanggup memahaminya. Menurut Primbon, weton pahing berada di bawah pengaruh energi panas dan tajam. Jika energi ini tidak diarahkan dengan benar, maka akan berubah menjadi emosi yang mudah meledak, keputusan yang tergesa-gesa, dan penyesalan yang berulang. Namun, jika energi ini dibuka dengan kunci yang tepat, weton pahing bisa berubah menjadi mesin rezeki yang luar biasa kuat. Inilah sebabnya banyak tokoh sukses dalam Primbon Jawa memiliki kemiripan watak dengan weton pahing, berani, tahan banting, tidak mudah menyerah, dan memiliki naluri tajam dalam melihat peluang. Masalahnya hanya satu. Pintu rezeki weton pahing tidak akan terbuka dengan cara biasa. Primbon menegaskan, orang pahing tidak bisa disamakan dengan weton lain. Jika ia meniru jalan hidup orang lain, rezekinya justru akan menjauh. Rezekine pahing ora liwat dalan umum. Rezeki weton pahing tidak lewat jalan umum. Ia datang lewat jalur yang sering dianggap aneh, berisiko, bahkan menakutkan. Karena itulah, banyak weton pahing ragu melangkah, takut berubah, dan akhirnya memilih hidup aman. Padahal, justru pilihan aman, itulah yang menurut Primbon mengunci potensi kekayaan mereka sendiri. Disinilah video ini menjadi penting, karena dalam Primbon Jawa kuno, telah dicatat 5 kunci MUDA yang bisa membuka jalur kekayaan weton pahing. Dan yang mengejutkan, kunci-kunci ini tidak membutuhkan ritual rumit, tidak perlu pusaka mahal, dan tidak harus orang sakti. Bisa dilakukan siapa saja. Jika kamu merasa hidupmu stagnan, usaha sering gagal di saat hampir berhasil, atau rezeki datang lalu hilang begitu saja, dan kamu memiliki weton pahing, maka kemungkinan besar bukan nasibmu yang salah, melainkan kunci hidupmu yang belum terbuka. Dan setelah bab ini, saya akan mulai membongkar satu persatu kunci tersebut, yang menurut Primbon Jawa bisa mengubah arah hidup weton pahing secara perlahan namun pasti. Menurut Primbon Jawa, ada satu kesalahan fatal yang paling sering dilakukan oleh weton pahing. Kesalahan ini terlihat sepele, namun dampaknya bisa mengunci rezeki seumur hidup. Kesalahan itu adalah terlalu memilih hidup aman. Primbon Jawa menegaskan, weton pahing tidak diciptakan untuk berjalan di jalur yang rata. Ia justru diberi energi keras agar sanggup menempuh jalan yang menanjak dan penuh risiko. Dalam kitab Primbon disebutkan, pahing iku dudu kanggo wong sing seneng papan rata. Artinya, weton pahing bukan untuk mereka yang hanya mencari jalan aman. Banyak orang pahing sebenarnya memiliki peluang besar, ide cemerlang, dan naluri bisnis yang tajam. Namun semuanya mengendap karena rasa takut melangkah keluar dari kebiasaan lama. Takut gagal, takut dicemooh, takut kehilangan kenyamanan kecil yang sebenarnya tidak pernah membuat mereka benar-benar sejahtera. Primbon Jawa menyebutkan, selama weton pahing bertahan di zona aman, rezeki datang kecil-kecil, usaha mudah mentok, hidup terasa berat walau bekerja keras. Namun saat satu keputusan berani diambil, energi rezeki mulai bergerak. Bukan berarti nekat,
Primbon tidak mengajarkan kebodohan, yang dimaksud adalah keberanian sadar, berani mengambil langkah berbeda dengan perhitungan dan niat yang jelas. Contohnya, berani pindah usaha saat yang lama stagnan. Berani memulai sesuatu meski belum sempurna. Berani berkata, cukup, pada pola hidup yang menguras tenaga. Primbon menyebutkan momen ini sebagai titik pecah rezeki, weton pahing. Menariknya, rezeki terbesar weton pahing sering muncul setelah ia hampir menyerah. Saat mentalnya diuji, disitulah jalur kekayaan mulai terbuka. Yen pahing wani mutusake, rezekine bakal nurut. Artinya, ketika orang pahing berani mengambil keputusan, rezeki akan mengikuti. Inilah alasan mengapa banyak weton pahing baru benar-benar berhasil di usia matang. Bukan karena terlambat, melainkan karena keberanian baru muncul setelah luka hidup cukup dalam. Primbon Jawa juga mengingatkan satu hal penting. Jika weton pahing terus menunda keberanian, energi keras dalam dirinya akan berubah menjadi amarah, kecemburuan, dan perasaan tidak adil terhadap hidup. Dan perlahan, hal itu justru menjauhkan rezeki. Maka kunci pertama kekayaan weton pahing adalah ini. Ambil satu langkah berani, sekecil apapun. Bukan menunggu sempurna, bukan menunggu aman. Karena menurut Primbon Jawa, keamanan adalah jebakan terbesar bagi weton pahing. Jika bab ini terasa menampar, itu tanda energi pahingmu sedang bangun, dan setelah ini kita akan masuk ke kunci berikutnya, yang jauh lebih mengejutkan. Dalam Primbon Jawa, ada satu rahasia besar tentang weton pahing yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka. Rahasia ini terdengar sederhana, namun justru menjadi penentu cepat atau lambatnya rezeki mengalir. Primbon menyebutkan, rezeki weton pahing turun melalui mulut dan tangan. Bukan semata-mata dari otot, bukan dari kerja keras tanpa arah, dan bukan pula dari keberuntungan kosong. Rezekine pahing metu saka tutuk lan tangane. Artinya, mulut dan tangan orang pahing adalah pintu rezekinya. Mulut di sini bukan sekadar berbicara, ia melambangkan cara menyampaikan niat, keberanian mengungkap ide, doa yang diucapkan dengan keyakinan. Sedangkan tangan melambangkan tindakan nyata, usaha yang konsisten, dan keberanian memberi manfaat. Masalahnya, banyak weton pahing mematikan salah satu dari dua pintu ini. Ada pahing yang pintar, punya ide besar, namun terlalu pendiam. Takut salah bicara, takut diremehkan, hingga semua peluang hanya tersimpan di kepala. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki ketahan ing batin. Rezeki tertahan di dalam batin. Sebaliknya, ada pula pahing yang rajin bekerja dengan tangan, namun mulutnya dipenuhi keluhan, kata-kata negatif, dan rasa tidak puas terhadap hidup. Primbon mengingatkan, ucapan orang pahing memiliki daya sugesti yang kuat. Apa yang sering diucapkan akan membentuk arah hidupnya sendiri. Jika yang keluar dari mulut adalah keluhan, sumpah serapah, rasa iri, maka jalur rezeki akan menyempit tanpa disadari. Namun ketika weton pahing mulai berani berbicara jujur, berani menawarkan kemampuan, berani mengucapkan niat baik dan doa, maka energi rezeki mulai bergerak cepat. Primbon bahkan menyebutkan, satu kalimat yang diucapkan dengan niat bersih oleh weton pahing bisa membuka peluang besar yang tidak terduga. Dan kini tentang tangan. Tangan weton pahing tidak diciptakan untuk diam, ia diciptakan untuk membangun, menolong, dan menciptakan nilai. Banyak weton pahing rezekinya macet bukan karena kurang pintar, melainkan karena tangannya jarang dipakai untuk memberi manfaat. Memberi di sini bukan selalu uang, bisa tenaga, bisa keahlian, bisa waktu. Primbon menyebutkan, nalika tangane pahing migunani kanggo wong liya, bandhane bakal melu teka. Saat tangan pahing bermanfaat bagi orang lain, kekayaan akan ikut datang. Inilah sebabnya, weton pahing yang sukses biasanya dikenal karena kata-katanya dipercaya, tangannya menghasilkan, dan kehadirannya dirindukan. Jika kamu weton pahing dan merasa rezekimu berjalan lambat, cobalah bertanya pada diri sendiri,
Apakah mulutku sudah berani membuka peluang? Apakah tanganku sudah cukup memberi nilai? Karena menurut Primbon Jawa, saat mulut dan tangan selaras, rezeki tidak akan bisa menghindar. Dan setelah ini, kita akan masuk ke kunci berikutnya. Kunci yang paling sulit bagi weton pahing, mengendalikan api amarahnya sendiri. Dalam Primbon Jawa, tidak ada kunci yang lebih berat bagi weton pahing selain mengendalikan amarahnya sendiri. Weton pahing dikenal memiliki energi panas, bukan panas yang lemah, melainkan panas yang tajam, kuat, dan mudah meledak jika tidak dikendalikan. Primbon menyebutkan, pahing iku geni, yen ora dikendaleni bisa ngobong rejekine dewe. Artinya, orang pahing adalah api. Jika tidak dikendalikan, ia bisa membakar rezekinya sendiri. Banyak weton pahing tidak menyadari bahwa kegagalan mereka bukan karena kurang usaha, bukan karena kurang pintar, melainkan karena amarah yang keluar di saat yang salah. Sekali emosi meledak, ucapan jadi melukai, keputusan jadi gegabah, peluang baik berubah menjadi jarak. Dan yang paling berbahaya menurut Primbon, amarah orang pahing meninggalkan jejak energi panas yang bisa menutup pintu rezeki secara halus namun nyata. Seringkali rezeki sudah di depan mata, namun hilang hanya karena ucapan kasar, sikap keras kepala, atau emosi yang tak terkendali. Primbon Jawa menegaskan, rezeki sangat sensitif terhadap getaran batin, dan getaran amarah adalah getaran paling kasar bagi jalur kekayaan weton pahing. Namun perlu dipahami, Primbon tidak meminta orang pahing menjadi lemah, bukan menahan marah sampai memendam luka. Yang dimaksud adalah mengolah amarah menjadi kendali. Orang pahing yang mampu menahan ledakan emosinya akan berubah menjadi sosok yang disegani, dipercaya, dan dicarikan peluang. Inilah paradoks weton pahing, saat ia mampu menundukkan api di dalam dirinya. Api itu justru berubah menjadi cahaya penuntun rezeki. Primbon menyebut fase ini sebagai geni dadi pepadhang, api yang berubah menjadi penerang. Menariknya, banyak orang pahing baru menyadari hal ini setelah hidupnya jatuh berkali-kali. Setelah kehilangan relasi, kehilangan usaha, atau kehilangan kesempatan besar. Dan saat ia belajar satu hal, diam sejenak sebelum bereaksi, rezeki mulai kembali mendekat. Primbon Jawa juga mengingatkan, jika weton pahing sering marah karena hal kecil, itu tanda energi rezekinya sedang bocor. Namun jika ia mulai berpikir sebelum berbicara, menunda reaksi, dan memilih diam saat emosi memuncak, maka rezeki yang sebelumnya menjauhkan perlahan kembali. Sabar pahing iku bandane sing ora katon. Kesabaran pahing adalah harta yang tidak terlihat, namun paling menentukan. Jika kamu weton pahing dan sering merasa hidup tidak adil, sering merasa orang lain lebih beruntung, berhentilah sejenak. Bukan dunia yang melawanmu, bisa jadi api di dalam dirimulah yang sedang menghalangi rezekimu sendiri. Dan setelah kunci ini dikuasai, barulah weton pahing layak menerima kunci berikutnya. Kunci yang berkaitan dengan memberi dan menahan keserakahan. Dalam Primbon Jawa, setelah weton pahing mampu menundukkan keberanian, ucapan, tangan dan amarahnya sendiri, maka tibalah pada ujian yang paling halus. Ujian batin tentang memberi dan menahan keinginan. Banyak weton pahing gagal di tahap ini, bukan karena tidak mampu, melainkan karena terlalu ingin cepat sampai. Primbon Jawa menyebutkan, banda sing cepet teka, cepet uga bisa lunga. Harta yang datang terlalu cepat, bisa pergi lebih cepat jika batin belum siap. Kunci keempat, berani memberi meski belum berlebih. Weton pahing memiliki magnet rezeki yang kuat. Namun magnet ini hanya aktif saat tangan tidak menggenggam terlalu erat. Primbon mengajarkan memberi bukan soal jumlah, melainkan soal niat dan kelapangan hati. Memberi tidak harus menunggu kaya. Justru menurut Primbon, banyak weton pahing baru mulai kaya setelah berani memberi di saat kondisi masih sempit. Memberi bisa berupa sedekah kecil, bantuan tenaga, ilmu dan pengalaman. Atau sekadar mendoakan orang lain dengan tulus. Tangan sing gelem ual, bakal gampang nampa. Tangan yang mau melepaskan, akan lebih mudah menerima.
Saat weton pahing memberi dengan ikhlas, alam seperti mencatatnya, bukan untuk langsung dibalas, tetapi untuk dibukakan jalan yang lebih besar. Seringkali rezeki kembali dalam bentuk pertemuan tak terduga, peluang usaha, atau pertolongan di saat genting. Kunci kelima, menahan keserakahan dan jalan pintas. Inilah sisi gelap weton pahing, karena energinya kuat, ia mudah tergoda untuk ingin hasil cepat, mengambil jalan singkat, atau menabrak etika demi tujuan. Primbon Jawa memberi peringatan keras. Keserakahan adalah lubang kebocoran rezeki terbesar weton pahing. Saat pahing tergoda, ingin kaya instan, iri melihat keberhasilan orang lain, memaksakan hasil tanpa proses, maka harta yang datang akan membawa masalah bersamanya. Primbon menyebut fase ini sebagai banda panas. Harta panas terlihat besar, namun membuat batin gelisah dan hidup tidak tenang. Sebaliknya, ketika weton pahing mampu menahan keinginan berlebihan, memilih jalan pelan tapi bersih, rezekinya memang datang perlahan, namun kuat dan bertahan lama. Sithik nanging berkah, luwih awet tinimbang akeh nanging panas. Sedikit tapi berkah lebih awet daripada banyak tapi panas. Jika kamu weton pahing dan saat ini sedang diuji dengan rasa iri, keinginan instan, atau tawaran jalan pintas, ingatlah bab ini, karena menurut Primbon Jawa, di titik inilah takdir kekayaan pahing ditentukan. Dan setelah ini, kita akan sampai pada bab terakhir. Bab penentuan, apakah weton pahing akan bangkit atau kembali mengulang lingkaran hidup yang sama. Dalam Primbon Jawa, tidak ada bab yang lebih menentukan selain bab terakhir ini. Karena disinilah nasib weton pahing diputuskan oleh dirinya sendiri. Primbon tidak pernah mengatakan bahwa weton pahing pasti kaya. Namun Primbon menegaskan satu hal penting. Pahing iku duwe dalan dadi gede, nanging ora kabeh gelem laku. Artinya, warga weton pahing punya jalan menuju kebesaran, namun tidak semua berani melaluinya. Setelah 5 kunci dibuka, keberanian keluar dari zona aman, keselarasan mulut dan tangan, kendali amarah, keikhlasan memberi dan kemampuan menahan keserakahan, maka weton pahing akan sampai pada satu titik sunyi. Titik di mana hidup seolah bertanya, kamu mau bangkit, atau tetap mengulang? Banyak weton pahing gagal bukan karena nasibnya buruk, melainkan karena kembali ke kebiasaan lama saat hidup mulai membaik. Primbon menyebut ini sebagai kesurupan kebiasaan. Saat seseorang hampir sampai, namun mundur karena takut berubah sepenuhnya. Padahal menurut Primbon Jawa, rezeki besar weton pahing tidak datang dengan suara keras, melainkan datang perlahan setelah batinnya matang. Seringkali bentuknya bukan uang dulu, melainkan kepercayaan, kesempatan, pertemuan penting, atau jalan yang tiba-tiba terbuka. Dan disinilah banyak weton pahing salah menilai. Karena menunggu hasil instan, mereka melewatkan tanda-tanda kecil yang sebenarnya adalah awal kekayaan besar. Primbon Jawa mengajarkan saat weton pahing sudah berubah dari dalam, alam akan mengujinya sekali lagi. Ujian terakhir itu biasanya berbentuk godaan emosi, godaan serakah, atau godaan kembali ke zona aman. Jika lolos dari ujian ini, maka jalur hidupnya akan naik satu tingkat. Yen batine pahing wis tenang, bandhane ora bakal kelangan dalan. Jika batin pahing sudah tenang, harta tidak akan kehilangan jalan untuk datang. Inilah sebabnya banyak weton pahing baru benar-benar mapan di usia yang dianggap terlambat oleh orang lain. Padahal sejatinya mereka sedang menunggu kematangan jiwa. Dan saat waktunya tiba, kenaikan hidupnya tidak setengah-setengah, bukan sekadar cukup, melainkan kuat, stabil, dan disegani. Jika kamu weton pahing dan merasa perjalanan hidupmu berat, jangan berkecil hati. Primbon justru mengatakan, beratnya hidup adalah tanda bahwa jiwamu sedang ditempa. Ingat ini baik-baik, weton pahing tidak boleh setengah-setengah. Jika ragu, hidup akan menguji lagi, namun jika mantap, hidup akan membuka jalan. Dan malam ini, saat kamu mendengar bab ini, bisa jadi bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah pengingat
bahwa waktumu untuk bangkit sudah dekat. Jika kamu masih menonton sampai detik ini, itu bukan kebetulan. Menurut Primbon Jawa, tidak semua orang dipertemukan dengan pesan ini. Hanya mereka yang sedang berada di titik perubahan hidup. Sekarang saya ingin bertanya dengan jujur. Kamu weton pahing? Atau punya darah pahing di keluargamu? Jika iya, jangan diam. Tulis di kolom komentar. Pahing bangkit. Sebagai tanda bahwa kamu siap keluar dari pola hidup lama dan membuka jalur rezekimu sendiri. Dan jika selama ini hidupmu terasa berat, rezeki sering tertahan, atau usaha selalu hampir berhasil tapi gagal di akhir, ketik juga, aku siap berubah. Biar alam semesta tahu bahwa kamu tidak main-main dengan takdirmu. Sekarang saya tantang kamu like video ini sebagai simbol membuka energi rezeki. Share ke satu orang pahing yang kamu pedulikan dan subscribe, karena bab berikutnya akan lebih dalam dan lebih terlarang. Ingat, weton pahing tidak boleh ragu, sekali mantap, hidup akan membuka jalan. Saya tunggu komentar kalian, karena siapa tahu, komentar pertamamu malam ini adalah langkah awal menuju kebangkitan rezekimu.